Dan mohon video ini Anda tonton sampai selesai. Biar apa? Biar Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya, silakan Anda subscribe, Anda like, dan Anda share. Nyalakan tombol loncengnya, dan alangkah baiknya Anda lihat video saya yang dulu-dulu sebelum Anda bertanya di kolom komen, karena semua itu lebih dari 80% sudah saya bahas gitu. Habis jalan-jalan sama anak sama istri naik motor di hutan. Saya ini posisi di Blora di Radu Blatung ya. Ya, melatih uji nyali juga, karena begini ya, sesuatu trauma itu untuk menghilangkan itu memang prosesnya panjang, perlu waktu ya. Saya sendiri terus terang untuk menghilangkan trauma secara total itu belum bisa. Karena apa? Dahsyatnya psikosomatis, sensasi yang kita rasakan itu adalah membuat trauma tersendiri buat kita. Dan trauma itu memang susah untuk kita hilangkan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola trauma itu biar rasa trauma itu tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Makanya saya melatih Anda, mengajarkan Anda, menyarankan Anda untuk apa? Selalu relaksasi, selalu meditasi, kelola pikiran dan perasaan Anda. Nah, mengelola perasaan dan pikiran itu memang susah, dibutuhkan waktu. Jadi tidak teori saja ya, wah mudah. Ya, mungkin mereka yang belum pernah merasakan sensasinya, apalagi panic attack itu ya, saya yakin kalau Anda memang sudah memasuki gejala-gejala psikosomatis, saya yakin pernah merasakan panic attack. Dada berdebar dengan kencang, linglung, kelayangan, nyeri sendi ya, takut mati, sempoyongan, keringat dingin, napas sesak. Rasanya itu mau sakaratul maut, sepertinya begitu ya atau tidak. Nah, itu memang banyak menimbulkan trauma ya, kebanyakan dari panic attack ini. Apalagi kalau pernah mengalami panic attack misalnya di tempat keramaian. Nah, itu nanti kita, saya yakin itu terekam terus di memori kita hingga trauma itu susah untuk kita hilangkan. Apalagi juga saat kita sholat Jumat atau sholat berjamaah pernah merasakan itu, wah begini-begini. Nah, itulah yang bisa menimbulkan trauma tersendiri yang kita memang susah untuk menghilangkan. Memang harus kita latih pelan-pelan. Saya jujur, saya belum bisa menghilangkan seutuhnya trauma itu. Apalagi trauma panic attack, trauma di keramaian, naik motor dan sebagainya. Tetapi ya begitu. Tetap saya ini juga melatih trauma gitu. Walaupun saya sudah tidak merasakan sempoyongan, kelayangan, terus tidak lagi merasakan panic attack, sudah ya alhamdulillah. Tapi saya untuk menghilangkan trauma itu masih melatih begitu. Karena begini ya, psikosomatis itu tidak seperti orang yang dibayangkan semudah itu. Mereka yang tidak pernah merasakan itu tidak akan memahami begitu, nggak akan paham. Dan kalau Anda curhat sama orang-orang yang tidak pernah merasakan itu, ya mereka hanya bagaimana sih rasanya, bagaimana masa sih, masa. Nah itu. Nah, disinilah penting untuk melakukan, yaitu mencari mentor atau motivator yang pernah mengalami hal itu. Selain motivator atau mentor dari segi
profesi. Nah itu. Ini maaf ya, saya ngopi sambil ngerokok. 4 tahun tidak ngopi, alhamdulillah ngopi enjoy ya. Itu saya berani-beranikan ya ngopi itu. Baru 2 minggu ini saya berani ngopi. Pertama ngopi, perut itu rasanya nggak enak, betul. Perut itu rasanya nggak enak. Terus diare ya. Wah, kembung, padahal saya nggak mikir apa-apa, udah ngopi-ngopi aja. Tapi masih itu ternyata. Nah, jadi Anda yang masih alami asam lambung, ya, yang merasa belum sembuh, sudah jangan ngopi dulu. Itu, jangan ngopi dulu. Saya yang sudah merasa sembuh aja ya, merasa sembuh, ngopi aja masih terasa, gitu. Tapi kenapa diminum lagi, Pak? Kenapa berani ngopi? Ya, setelah saya latih, nggak apa-apa, gitu. Uji nyali gitu ya. Nah, oke. Saya akan matikan rokok saya dulu. Saya akan membahas sesuatu yang penting buat Anda. Begini. Untuk menghilangkan psikosomatis itu harus pelan-pelan ya. Tidak bisa Anda langsung tergesa-gesa ingin segera sembuh. Itu memang tidak bisa ya. Jujur ini harus saya ungkap. Pelan-pelan dengan melatih. Baik melatih pikiran, mengelola pikiran dan perasaan, ataupun melatih raga kita. Yaitu dengan apa? Kalau raga kita harus kita latih dengan olah nafas, olahraga, pelenturan saraf, jalan kaki. Nah, itu. Dan untuk melatih pikiran ini ya, pikiran untuk mengelola pikiran perasaan, yaitu relaksasi, meditasi, olah rasa. Nah, Anda lakukan terus meditasi, relaksasi. Kalau Anda muslim, istighfar dzikir terus gitu. Intinya pikiran Anda itu harus yang Anda perbaiki dulu. Pasti ada yang komplain, Pak, saya itu bisa rileks, bisa nyaman kalau raga saya itu, kalau badan saya itu enak. Iya, karena saat ini Anda mengalami yaitu psikosomatis. Tetapi sebelum-sebelumnya ya, kondisi fisik Anda yang menyebabkan sensasi itu, yang menyebabkan badan Anda lemah, terus perut sering kembung, dada berdepar, napas pendek, panik attack, terus sempoyongan, kelayangan, itu dulu-dulunya yang menyebabkan adalah pola pikir Anda. Kalau sekarang Anda ya masih mengalami psikosomatis, Anda nyaman kalau fisik Anda itu enak ya, badan Anda itu tidak merasakan sensasi, pikiran Anda tenang. Ya itu memang begitu karena Anda sudah mengalami psikosomatis. Tapi sebelumnya itu yang menyebabkan kondisi di tubuh Anda itu, sensasi itu dari pikiran Anda, dan prosesnya itu bertahun-tahun, puluhan tahun ya, puluhan tahun. Dan akhirnya Anda menderita sakit ini. Proses penyembuhannya pun dibutuhkan waktu, sabar ya, terima dengan ikhlas sakit itu. Anda itu semua ya yang mengalami psikosomatis itu adalah pilihan dari Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk Anda itu segera memperbaiki diri. Bukannya saya mengecap Anda orangnya dulu begini-begini ya, saya bukan mengecap Anda begitu ya, bukan memvonis Anda begitu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Orang yang kena psikosomatis itu kebanyakan adalah orangnya yang pemikir berat, was-was, perfect ya, apa-apa dipikir, baper, sering sakit hati, apa-apa sedikit luka batin. Nah itu dari pengalaman saya. Nah, disitulah Anda itu dipilih oleh Tuhan untuk memperbaiki pola pikir Anda. Tuh ya, ingat, penyakit itu sumbernya adalah yang pertama itu bisa dari faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua faktor makanan, dan yang ketiga faktor pikiran. Nah, faktor pikiran ini yang mendominasi sakit pikiran maupun sakit fisik. Nah, itu yang perlu Anda catat. Nah, jadi dibutuhkan kesabaran, pelan-pelan. Menyembuhkan itu pelan-pelan. Anda latih sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung Anda melakukan olah nafas
dalam waktu seminggu 2 minggu terus sembuh. Oh, nggak bisa. Ya nggak bisa. Anda minum obat saja itu bisa tahunan loh ya, bisa tahunan. Apalagi ingin sembuh alami. Dan sebenarnya obat itu ya, kalau Anda minum obat tetapi tidak mengelola pikiran dan perasaan Anda, nggak ada efeknya obat itu. Ada efeknya tapi sedikit. Berarti ini buktinya apa? Bahwa kekuatan pikiranlah yang bisa menyembuhkan diri Anda. Itu. Makanya latih pikiran dan perasaan Anda untuk mengelola pikiran dan perasaan Anda itu dengan sabar, dilatih sedikit demi sedikit, continue Anda lakukan terus, meditasi Anda lakukan terus, relaksasi Anda lakukan terus. Sudah, tugas Anda itu hanya itu ya, meditasi, relaksasi. Ya tetap istighfar, zikir itu pasti ya, meditasi, relaksasi, olah rasa, olah nafas. Tugas Anda hanya itu. Tidak boleh Anda memikirkan hal-hal itu yang belum tentu terjadi, sering was-was ya, memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Buat enjoy aja. Pasti ada protes. Iya, Bapak sudah sembuh jadi berani bilang begitu, gampang sekali ngomong. Iya, kalau saya pun sakit saya mungkin juga nggak bisa ngomong kayak begini. Ya tidak, karena begini, dari pelajaran yang saya dulu, yang saya alami, ya itu ya. Jadi saya tularkan pada Anda semua. Ini adalah bukti kepedulian saya pada Anda semua, karena kita pernah senasib. Gitu. Pelan-pelan. Semua yang Anda rasakan itu tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Itu adalah dari kekacauan di pikiran Anda. Anda nggak menderita sakit jantung, tidak. Padahal itu adalah kondisi pikiran Anda yang menyebabkan organ-organ di tubuh Anda itu bermasalah. Gitu. Kadang menyamakan dengan orang, wah iya saya berarti saya GERD dong, berarti saya asam lambung, berarti saya dispepsia fungsional, berarti saya berarti sering menyamakan ya, gitu. Jadi saran saya jangan menyamakan dengan yang lain. Itu juga perlu, tetapi Anda jangan terlalu, wah dia mengalami begini, berarti saya juga itu dong. Nah itulah kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak Anda sadari. Anda sering membaca komen dari orang-orang. Misalnya saya pernah membahas kayu secang. Jangan, kalau kayu secang itu begini. Nah, itu sugesti itu sudah masuk di diri Anda. Gitu. Kalau Anda membaca komen satu persatu, oh, dia kok merasakan begini, perasaan begini, saya begini, berarti saya sama dong. Atau dia merasakan begini, saya enggak. Terus saya ini sakit apa? Nah, itu nanti pikiran Anda kacau. Ya, jangan menyamakan dengan yang lain. Beda orang itu biasanya juga beda gejalanya, beda cara pengobatannya, walaupun kebanyakan gejalanya itu sama. Itu ya. Jadi jangan meracuni pikiran Anda, jangan meracuni jiwa Anda dengan hal-hal yang tidak perlu, yang seharusnya itu tidak Anda pikirkan. Anda terlalu memikirkan. Nah, kalau itu Anda lakukan terus-menerus, jiwa Anda kena racun, gitu ya. Jadi Anda sabar saja, nikmati prosesnya. Kalau Anda sudah melakukan relaksasi, pikiran Anda kalau sudah tenang, nanti akan sembuh tanpa Anda sadari. Sensasi itu hilang tanpa Anda sadari ya. Jangan protes lagi, saya bisa relax, saya bisa nyantai kalau badan saya ini nyaman Pak. Jangan protes sama saya begitu ya. Karena apa? Saat ini Anda alami psikosomatis, yaitu. Tetapi sebelumnya saya tekankan lagi ya, sebelumnya itu kondisi fisik Anda itu yang mempengaruhi, yang menyebabkan Anda lemah itu pikiran Anda. Itu ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Makanya Anda kadang badannya sehari atau 2 hari, 3 hari nyaman, muncul lagi. Itu dari pikiran Anda, tapi Anda tidak menyadari. Anda selalu meracuni jiwa Anda, pikiran Anda, gitu. Ya, tetap semangat ya kawan, semangat. Badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Mungkin hanya itu saja. Nanti malam sebenarnya saya mau live, tapi ternyata ada sepak bola ya, timnas lawan Vietnam. Jadi mohon maaf ya. Tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.